Shalom, saudara. Saya yakin dan percaya, baik saudara yang di rumah maupun kita dapat sini semua, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Biarlah kita tetap bersuka cita dalam keadaan apapun. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang tidak ada henti-hentinya buat kami Tuhan. Itu kami sangat syukuri Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami, biarlah setiap apapun yang kami lakukan, kami mau selalu beserta Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang tiba saatnya kami memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya dan mau menyaksikan Tuhan, kebaikan Tuhan yang lebih baik lagi, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersuka cita. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Oh, haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dalam rohmu. Janji Tuhan, janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rencana yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita kami, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Kaulah sukacita kami, pengharapan kami dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Sungguh kami bersukacita akan kebaikan Tuhan. Saudara, kita akan saksikan
Voice Pentecost. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga,
di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu.
yang hidup. Oh, oh, mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Raja kami. Orala basyarala bakarala, orala basyadarala, haleluya. Orala basyadarala, orala basyadakarala, oh syadarala, oh Jesus. Orala basyadaka, orala basyadaka. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tata. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tata. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan
Haleluya, haleluya, Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu selalu menyala-nyala dalam hidup kami Tuhan. Biarlah selalu firman Tuhan tertanam dalam hidup kami. Dan tidak hanya tertanam, tapi kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang termulia Tuhan. Engkau yang teragung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman, mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Pada hari ini saya berdoa kiranya firman Allah bisa menerangi hati dan pikiran kita, bisa memberikan ketenangan dalam jiwa kita, bisa membangkitkan kekuatan dalam roh kita. Itu sebabnya hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema firman Tuhan yang berjudul uji coba. Nah, saya suka sekali ketika saya merenungkan kata uji coba ini, karena ini memaknai apa yang akan saya coba sampaikan pada kesempatan kali ini. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan testing atau trial, artinya mencoba atau menguji, ya. Nah, kita tahu bahwa saat-saat ini begitu banyak negara sedang coba menciptakan vaksin bagi COVID-19 atau COVID-19, ya, baik negara Amerika, India, Rusia, China, Eropa, dan seterusnya, bahkan negara kita Indonesia. Tentunya vaksin ini tidak begitu saja dilepaskan ke pasaran untuk dicobai begitu saja tanpa melalui uji coba lebih dahulu. Dan uji cobanya ini tidak hanya sebentar saja, tapi melalui tahapan demi tahapan yang cukup panjang untuk supaya membuktikan bahwa vaksin ini tidak mempunyai efek samping yang buruk bagi kesehatan yang nantinya akan disuntikan kepada orang-orang yang ada di berbagai belahan dunia ini. Nah, kita mengerti bahwa secara sederhana, saya yakin kita juga pernah mengalami ketika kita berjalan-jalan di sebuah mall, lalu kita sedang bersama keluarga kita mungkin, lalu tiba-tiba kita ditawari sampel makanan atau sampel minuman atau sampel sesuatu untuk kita boleh coba, boleh tes untuk merasakan kualitasnya, untuk merasakan rasanya. Lalu kita tes dengan gratis, lalu kalau kita cocok dengan lidah kita, cocok dengan harganya, cocok dengan kualitasnya, lalu kita jadi membelinya dan seterusnya. Bukankah hal yang biasa uji coba itu terjadi dalam kehidupan kita? Semua alat-alat elektronik yang ada di pasaran yang sudah diproduksi dan dilepas ke
pasaran di belahan semua dunia ini pasti sudah melewati proses uji coba. Kita saja kalau pergi ke dealer mobil, hendak membeli mobil, kita diberi kesempatan untuk test drive. Kita diberikan kesempatan untuk uji coba mobil tersebut. Jadi apa yang saya mau coba sampaikan adalah segala sesuatu yang hendak dipasarkan secara umum tentunya harus melalui tahapan demi tahapan, yaitu tahapan uji dan coba untuk membuktikan kualitas daripada produk yang hendak dipasarkan. Nah, begitu juga dengan kerohanian kita, karakter kita, kedewasaan kita. Bagaimana caranya kita bisa mengenali karakter kita yang sesungguhnya, kondisi hati kita yang sesungguhnya, kondisi jiwa kita yang sesungguhnya, bahkan tubuh kita atau jasmani kita yang sesungguhnya. Tentunya harus melalui proses uji dan coba, supaya setelah diuji dan dicoba kita tahu kualitasnya, kita tahu nilainya, dan dari situ kita bisa mengadakan hal-hal yang kalau butuh perbaikan kita perbaiki, kalau memang sudah baik mungkin kita bisa tingkatkan, dan seterusnya. Nah, setelah diuji coba biasanya lalu disahkan dengan sebuah kata lulus atau lolos, ya. Nah, kita masih ingat ketika kita sekolah dahulu, ya, kita tidak serta-merta langsung SMP, kita tidak serta-merta langsung SMA atau kuliah S1, tidak. Kita mengalami tahapan demi tahapan dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah S1, bahkan ada yang S2 dan S3 dan seterusnya. Dan tentunya di tiap level sekolah kita punya ujian atau tes atau tugas-tugas atau sesuatu yang menguji kita dengan level yang berbeda. Biasanya makin tinggi levelnya, makin sulit ujiannya. Nah, tapi hari ini kita yang sudah sarjana S1, pasti kita sudah lulus tahapan-tahapan tersebut, sehingga kita dinyatakan lulus, terbukti lulus, lalu kita mengalami sebuah menerima gelar atau ucapan. Nah, perlu saya garis bawahi sebelum kita melanjutkan sharing firman hari ini. Dalam Yakobus pasal pertama ayat 13 dikatakan begini: apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan Bapak Ibu, dari awal saya hendak menegaskan sesuatu bahwa iblis mencobai, Tuhan menguji. Dan perbedaannya adalah iblis mencobai untuk menjatuhkan dan merugikan kita. Tuhan menguji justru untuk keuntungan kita dan kebaikan kita. Itu adalah perbedaan yang sangat besar, ya. Dan kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Kita tahu ada seorang yang bernama Ayub. Ya, Ayub pasal pertama ayat pertama berkata, catatan tentang Ayub, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, nanti Bapak Ibu baca pasal pertama selanjutnya. Di situ diceritakan bagaimana keadaan anak-anak Ayub, hartanya Ayub, kekayaan Ayub, dan juga ada percakapan antara iblis dan Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Ayub ini tidak tahu bahwa ada percakapan antara iblis dan Tuhan. Dia nggak tahu. Kita tahu karena sudah dituliskan dalam Alkitab. Ayub tidak tahu percakapan ini. Tapi tiba-tiba Ayub sendiri mengalami pencobaan, mengalami ujian yang bertubi-tubi, ujian yang begitu rupa, ujian yang kalau menurut saya ujian yang sangat luar biasa, yang tidak pernah mungkin seorang pun dari kita mengalami seperti dia. Kenapa saya katakan demikian? Ayub ini mengalami, kalau saya bisa katakan, mengalami krisis bahkan sampai kritis, ya. Dimulai dengan laporan daripada hamba-hambanya bahwa 7.000 ekor kambing dombanya mati, 3.000 ekor untanya musnah, 500 pasang lembunya musnah, 500 keledai betina dan budak-budaknya juga semua dalam jumlah sangat besar hilang. Seluruh kekayaannya, seluruh kepunyaannya, bahkan 7 orang laki-laki
anaknya dan 3 anak perempuannya juga hilang, saudara. Bayangkan kalau dalam istilah yang sering sudah kita dengar dikatakan bahwa Ayub ini sudah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa plafon, ketimpa sekalian sama rumahnya, habis-habisan. Saya ulangi, dia bukan cuma krisis, tapi dia kritis. Nah, masa pandemi ini saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi yang saya tahu dampaknya ini besar bagi begitu banyak orang. Ya, ada orang yang mengalami krisis keuangan, ada orang yang mengalami krisis hubungan, ada orang yang mengalami krisis kesehatan, ada orang yang mengalami krisis apapun, saya nggak tahu, bahkan mungkin kritis. Tapi hari ini nanti kita akan belajar dari firman Allah, bagaimana firman Allah menjadi jawaban bagi kita semua, bagaimana Tuhan itu menjadi jawaban bagi kita semua. Nah, tapi ketika Ayub mengalami proses ini, ditambah dengan sakit yang mengenai sekujur tubuhnya, Bapak Ibu. Bayangin, dia sudah gak punya apa-apa dan dia mengalami sakit penyakit yang begitu rupa. Dikatakan seperti borok ya, dari atas kepala sampai ke ujung kakinya. Tapi dalam Ayub pasal 7, ayat yang ke-17 dan ke-18 muncul ayat seperti ini. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Bapak Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menguji. Dan dikatakan dalam firman Tuhan dengan jelas, Dia menguji kita bukan sekali-sekali, sebetulnya setiap saat. Kenapa? Karena Dia tahu kecenderungan manusia dengan kedagingannya, dengan keberdosaannya adalah cenderung kepada hal-hal yang jahat. Sebabnya Allah terus memurnikan kita, Allah terus menyucikan kita. Itu sebabnya kita akan belajar sedikit mengenai kata dari pencobaan. Pencobaan atau temptation dari bahasa Latinnya adalah temptare, artinya membuktikan melalui pencobaan dengan menguji atau menguji. Saya ulangi, kata yang paling penting dalam arti tersebut adalah membuktikan, pembuktian. Jadi kalau seorang sudah dinyatakan lulus, dia dapat ijazah, dapat gelar, itu membuktikan bahwa dia sudah layak mendapatkan ujian tersebut. Bukankah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua sedang menantikan saatnya Tuhan mengangkat kita dan Tuhan mempermuliakan kita, bahkan gerejanya, dan menyediakan bagi kita mahkota bagi kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita tentunya harus melewati ujian demi ujian. Alkitab berkata bahwa setiap kita sedang ada dalam pertandingan iman, sedang ada dalam perlombaan iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya jangan heran kalau kita datang dengan ujian. Kadang-kadang kita berkata masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang berikutnya. Tapi hari ini saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukurlah, bergembiralah akan ujian. Karena ujian itu sebetulnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Ujian itu sebetulnya adalah menghasilkan sesuatu yang untuk meningkatkan kualitas kita dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya, pengertian kata uji atau ujian itu mengandung makna logam yang diuji dalam suatu tempat peleburan logam untuk memisahkan logam yang murni dari kotorannya, supaya dia jadi emas yang murni atau disebut fine gold, emas yang bersih, yang murni adanya. Nah, jadi ujian tersebut sebenarnya bertujuan untuk memisahkan campuran-campuran tersebut. Nah, ketika kita lahir baru, terima Yesus Kristus, memang roh kita sudah diperbaharui, tetapi jiwa kita masih terus diperbaharui, masih sedang diperbaharui. Nah, tubuh kita ini loh adalah tubuh yang masih ada kedagingan, di mana ada benih dosa di dalamnya. Itu yang harus terus disucikan, terus mengalami proses pemurnian yang disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah sanctification. Kita terus menerus disucikan, terus menerus dibenarkan sampai menuju kesempurnaan menjadi seperti Yesus. Bukankah Alkitab berkata bahwa dia ingin menikah dengan mempelainya yang tidak bercacat,
tidak bercela, bahkan tidak berkerut. Sebabnya jangan kaget kalau hari-hari terus ujian datang kepada kita. Itu sebetulnya hanya untuk memurnikan kita, supaya makin lama kita hidup terus dipimpin Roh, dan kedagingan kita ini makin lama makin habis. Itu sebabnya Mazmur 73 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya berdoa supaya saudara bisa menjadikan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Bukankah mengikuti Yesus dikatakan kau harus sangkal daging, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Sebetulnya pemurnian ini baik bagi kita, sehingga pikiran kita, hati kita, jiwa kita, perasaan kita, kehendak kita, semuanya makin menjadi serupa dengan Kristus. Ya, selain itu menguji juga adalah untuk mengetahui titik-titik kelemahan, ya, untuk mengetahui kebaikan kejahatan apa yang ada di dalam hati seseorang. Untuk itu perlu diuji, ya. Kita kembali ke tadi, saya ingat satu kali saudara saya atau sepupu saya itu kerja di pabrik jeans perusahaan Jepang, dan dia bercerita bagaimana orang Jepang itu adalah terkenal dengan budaya excellent, budaya memberikan yang terbaik. Sebabnya ketika mereka mencoba jeans itu ditarik begitu rupa, dibanting-banting dengan keras begitu rupa, untuk membuktikan kualitasnya memang kualitas yang mantap, kualitas yang solid, kualitas yang kuat. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita diuji, justru sebetulnya itu menunjukkan seberapa sih kita kuat di dalam Tuhan, seberapa iman kita di dalam Tuhan, seberapa kuat pengharapan kita kepada Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita hormat dan takut kepadanya? Apakah kita hidup rendah hati di hadapannya? Bukankah benar bangsa Israel dibawa oleh Tuhan dari Mesir menuju tanah perjanjian, ya, setelah diperbudak 430 tahun lamanya, lalu Tuhan mulai membebaskan mereka menuju tanah perjanjian. Tapi Alkitab mencatat sebetulnya itu hanya 12 hari sampai di tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tahu ada sesuatu di hati mereka. Saking lamanya diperbudak, budaya Mesir, cara pikir Mesir, itu semua ada dalam pikiran mereka. Sebabnya Tuhan mengajak mereka, membawa mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Hanya 12 hari, tapi Tuhan sengaja membawa mereka selama 40 tahun. Karena Tuhan menguji hati mereka, dan terbukti hati mereka semuanya tidak benar, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Alkitab mencatat hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu perhatikan, jadi ujian ini akan terjadi terus-menerus sepanjang hidup kita, gak akan pernah berhenti sampai kita mati atau Yesus datang menjemput kita. Artinya apa? Ini adalah untuk supaya terus memurnikan kita. Amsal 17 ayat 3 berkata, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya garis bawahi, Tuhanlah yang menguji hati. Kadang-kadang kita berpikir hati kita baik-baik saja. Kadang-kadang kita berpikir hati kita ini murni-murni saja. Kadang-kadang kita berpikir kita menyenangkan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir kita mengasihi Tuhan. Sampai tekanan itu datang, sampai masalah datang, sampai krisis datang, sampai masa kritis datang dalam hidup kita. Benarkah kita benar-benar sungguh mengasihi Tuhan? Benarkah kita sungguh-sungguh mencintainya, menghormatinya, takut kepada Dia? Itu bisa dibuktikan lewat tekanan tersebut. Tapi selain tekanan tersebut, kadang-kadang dalam masa keberkatan ini jauh lebih sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk terus menjaga hati kita murni. Jadi sebetulnya di lembah atau di gunung, ya, masa menderita atau masa diberkati, dua hal ini sama-sama adalah untuk menguji kemurnian hati kita. Ada orang yang ketika menderita dia bertahan, tapi ketika dia diberkati dia bisa lupa diri, bahkan lupa Tuhan. Nah, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, di jemaat sini, tidak model seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian adalah jemaat yang kuat, tetap beriman, mengasihi Tuhan. Dalam keadaan apapun, Yesus adalah harta yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu tidak silau oleh harta duniawi, tapi Bapak Ibu sangat mengasihi Yesus. Yesus nomor satu, Yesus prioritas tertinggi, tidak tergoyahkan, tidak tergantikan oleh apapun. Amin. Ya. Nah, saya sudah hampir selesai. Dalam Ayub pasal 23 ayat 10, inilah yang saya berdoa buat jemaat di tempat ini semua. Ayub berkata begini,
karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa pandemik ini, masa ujian bagi kita semua, apa yang timbul dari hidupmu? Apa yang timbul dari hatimu, di pikiranmu? Apakah kau tetap mengucap syukur? Apakah yang keluar puji-pujian? Apakah kau tetap intim dengan Tuhan? Atau yang keluar adalah omelan, kekesalan, kemarahan? Engkau benci kepada situasi, engkau kesal kepada keadaan ini, engkau tiap hari ngomel-ngomel terus menerus. Atau yang keluar adalah seperti Ayub katakan, emas. Nah, saya tertarik dengan kata emas. Kenapa emas? Kenapa gak dikatakan seandainya menguji aku akan timbul seperti perak? Nah, kita tahu pada umumnya emas adalah yang tertinggi dalam sebuah perlombaan. Biasanya emas ya, lomba lari, lomba basket, lomba basketbol, lomba sepak bola. Biasanya medalinya medali emas, lalu perak, lalu perunggu. Nah, emas itu di tempat yang tertinggi. Apa artinya? Punya 3 hal. Yang pertama, emas itu punya nilai. Emas itu berkualitas. Yang kedua, dan emas itu kita tahu adalah lambang kemuliaan Tuhan. Bukankah kita ingat di Perjanjian Lama, semua perabotan di tabernakel Musa hampir semuanya dibuat dari emas. Bahkan tabut perjanjian Allah emas murni semuanya. Jadi 3 hal ini, emas itu menggambarkan nilai, menggambarkan kualitas, dan juga menggambarkan kemuliaan Tuhan. Harusnya saya berdoa biar kita jadi seperti Ayub. Ketika diuji, yang keluar adalah nilai yang baik, yang keluar adalah kualitas yang baik, yang keluar adalah kemuliaan Tuhan dari hidup kita. Artinya apa? Ucapan syukur, ucapan bibir yang memuji-muji Tuhan. Tidak komplain, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah. Tapi mari kita terus memuji-muji Tuhan kita, berdoa kepada dan seterusnya ya. Nah, Ayub pasal 23 ayat 10 juga dalam bahasa Indonesia sehari dikatakan indah sekali. Namun Tuhan tahu atau Dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni. Saya berdoa supaya Bapak Ibu jemaat sekalian, sekali lagi dalam masa pandemi ini, ketika ujian dan pencobaan datang pada waktu yang bersamaan, hatimu tetap murni di hadapan Tuhan. Amin. Surat Petrus juga menuliskan hal yang sama dengan cara yang berbeda. 1 Petrus pasal pertama ayat ke-7 berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan, sekali lagi saya garis bawahi, membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan apa? Api. Kalau ingat emas tadi, cara satu-satunya menguji emas tadi adalah dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. 1 Korintus pasal 3 ayat 13 berkata demikian. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan apa? Api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh apa? Sekali lagi, api. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tapi jangan lupa juga, Dia adalah Tuhan yang adalah api yang menghanguskan. Mari kita terus uji hati kita. Seperti Daud berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Apakah mata kita tetap tertuju pada Tuhan dalam krisis ini, dalam pandemik ini? Atau kita mulai lihat masalah, lihat persoalan, seolah Tuhan kita kecil? Saya mau ingatkan, Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Bahkan Dia terlebih besar, amin. Nah, saya tutup dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakobus menuliskan lagi tentang Ayub. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Disediakan Tuhan baginya
Karena Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, 2 kali kata ketekunan muncul dalam ayat tersebut, menyatakan bahwa Ayub tetap tekun, tetap bertahan sampai pada akhirnya. Dan kita tahu ketekunan Ayub tidak sia-sia, karena dia memperoleh yang hilang tadi semuanya 2 kali ganda. Bahkan bukan itu yang terpenting, Ayub mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Karena Ayub sendiri yang berkata, dulu aku kenal Tuhan hanya dari kata orang, tetapi hari ini aku melihatnya sendiri. Saudara tahu, itulah yang muncul dari ujian kepada Ayub, pengenalan akan Tuhan. Dan dia mencabut perkataan yang sia-sia kepada Tuhan tentang Tuhan. Artinya apa? Dia mengenal dirinya sendiri. Jadi ujian itu baik sekali, berguna sekali bagi kita, membuat kita tambah mengenal Tuhan dan membuat kita tambah mengenal diri dan keadaan kita sendiri. Kalau nggak pernah diuji, mana pernah tahu kualitas kita, mana pernah tahu harga dan nilai kita, mana pernah tahu apa yang keluar dari hidup kita. Tapi kalau kita diuji, di situ kelihatan. Kalau kita dites, di situ kelihatan aslinya kita, keberadaan kita. Seperti sebuah jeruk yang diperas, keluarnya pasti jeruk. Kalau apel kita gerus sampai habis, keluarnya pasti apel. Jadi itu nggak bisa dibohongi. Jadi kita bisa kelihatan hebat di depan orang, kelihatan rohani di depan orang, tetapi ketika Tuhan menguji kita, di situ terlihat kemurnian dan kesungguhan yang sesungguh-sungguhnya daripada kita. Dan kata bertekun yang dipakai adalah dari kata hupomeno dalam bahasa Yunaninya. Artinya terus dan tetap bertahan dan berjuang sampai akhir. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan terus bersama-sama dengan anugerah kasih karunia daripada Tuhan yang memampukan kita, yang meneguhkan kita, yang membuat kita tetap teguh dan kokoh. Saya jadi teringat perumpamaan Yesus dalam Matius pasal ke-7. Ada 2 rumah. Dikatakan ada orang yang bodoh dan orang yang bijaksana. Orang yang bodoh adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu hujan angin badai datang. Hebatlah kerusakannya, habis semua rumahnya, hancur Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ada orang yang bijaksana, dia mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh. Datang hujan dan angin dan badai, rumahnya tetap teguh dan berdiri. Lalu Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat Tuhan bagi kita semua sederhana. Tetap bersabar, tetap bertekun, tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap memuji-muji Tuhan. Jangan komplain, jangan kita jadi ketakutan, jangan bingung, jangan gelisah. Kita tahu bahwa sebab Tuhan Yesus hidup, ada hari esok. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia ada di depan, dia ada di tengah, dia ada di belakang, dia ada selama-lamanya sampai kekekalan. Kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena Allah kita bukan Allah yang mati, bukan Allah yang seperti patung atau seperti berhala, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya tangan tidak bisa menolong. Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Dia memandang kita dengan mata yang penuh kasih. Dan kunci daripada semua itu adalah dari ayat tadi, Yakobus 5:11 tadi. Ingatlah, Allah kita Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan Ayub juga berkata, dia tahu segala jalan kita. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu terima. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu situasi kita, Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan peduli. Dan dia menyayangi kita, mengasihi kita, dan dia penuh belas kasihan. Pastilah dia akan menolong kita, sebab Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dia juga pernah dicobai, dia sanggup menolong kita. Dia juga pernah mengalami penderitaan, bahkan jauh lebih daripada Ayub. Penderitaan Yesus dikatakan adalah penderitaan terbesar dari apa yang bisa dihadapi manusia di sejarah dunia ini. Bahasa Inggris dikatakan the biggest agony of suffering. Itu adalah seorang Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi kita semua. Tapi dia bersabar, bertekun sampai taat di kayu salib bagi Bapak Ibu dan kita sekalian. Dan dengan demikian, ingatlah dia juga mengatakan, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Hari ini saya berdoa, tangan Tuhan selalu memegang tangan kananmu. Tangan Tuhan selalu bersamamu, menyertaimu dalam setiap langkah-langkahmu. Dan saya berdoa, biar semua jemaat Tuhan atau siapapun yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini, biar engkau seperti Ayub ketika diuji, engkau timbul seperti emas. Nilai-nilai
yang luar biasa keluar dari ujian yang kamu hadapi. Kualitas yang baik, bahkan kemuliaan Allah terpancar lewat kehidupanmu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tahu Tuhan, hari-hari ini adalah bukan hari-hari yang mudah, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang hidup, dan Allah yang luar biasa. Engkau sanggup Tuhan, bahkan terlebih sanggup untuk menolong kami semua melewati lembah bayang-bayang maut ini. Kau sanggup menolong kami melalui lembah air mata ini. Kau sanggup menolong kami Tuhan untuk melalui persoalan, masalah, dan tantangan hidup saat-saat ini. Dan tangan kananmu yang perkasa akan mengangkat kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menolong kami, dan tetap dan terus menyertai kami. Sebab kami tahu Allah kami adalah Allah Immanuel, Allah yang di dalam kami, bersama kami, dan menyertai kami sampai kekekalan. Tuhan, Kau hiburkan mereka yang lemah, kuatkan mereka yang sedang letih lesu Tuhan, mereka yang kehilangan pengharapan, beri pengharapan yang baru. Biarlah kekuatan ilahi, kekuatan supranatural dari surga turun ke atas umat-Mu, sehingga umat-Mu boleh menjadi umat yang menyala-nyala dalam rohnya, bersemangat, tetap teguh, tetap kokoh, dan tetap terus Tuhan memandang kepada Tuhan dan memandang kepada janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba selesai berbicara, biarlah firman-Mu terus bekerja, mengubahkan setiap hati dan pikiran kami. Mereka yang sedang ke dalam keadaan gelisah, takut, khawatir, dan bingung, aku berdoa, berikan damai sejahtera-Mu, berikan sukacita-Mu, berikan kelegaan, ketenangan dalam hati dan jiwa mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah firman ini Kau materaikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu, pandang kepada Bapa-Mu yang di surga. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya Bapa, aku berdoa sekali lagi untuk umat-Mu. Biarlah kasih karunia demi kasih karunia terus menopang hidup mereka. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran mereka dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kami boleh terus setia, terus taat melewati semua masalah ini Tuhan. Bersama Yesus kami bisa, bersama Yesus kami cakap, bersama Yesus kami dapat. Terpujilah nama-Mu. Biarlah Engkau menyertai setiap langkah hidup kami hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin.